Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, faqad dassalahu sirrahu wa adama nafa'a bidumihi wa barakatih wa nafahati yamadati wa karamati fidarini, amin. Nah, Babul yamini 'ala al-mudda'a alayhi. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abdullah ibn Maslam al-Qanabi qala hadatsana Nafi' ibn Umar an ibni Abi Mulaikah qala kataba ilayya Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini 'ala al-mudda'a alayhi. diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Abi Mulaikah beliau mengatakan, kataba ilayya, telah menulis surat kepadaku, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada, memutuskan, ya Rasulullah, dengan sumpah terhadap si mudda'a alaih. Jadi mudda'a alaih ini peluang untuknya mendapatkan kemenangan di dalam perkara adalah sumpah. Tentu sumpah akan berlaku kalau mudda'i tidak punya saksi. Kalau mudda'i, orang menuduh, punya saksi, mudda'a alaih tidak boleh lagi bersumpah. Sumpah kepada mudda'a alaih kalau sekiranya mudda'i tidak punya saksi. Nah, babun kaifal yaminu, bagaimana cara bersumpah. Wa bi ilayhi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu al-Ahwas qala hadatsana Atha ibn Sa'ib an Abi Yahya an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yani li rajulin halafahu ihrif billahi alladhi la ilaha illa huwa ma lahu indaka syai'un yani lil mudda'i. Qala Imam Abu Dawud Abu Yahya ismuhu Ziyadun Kufiyyun Thiqafun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya li rajulin halafahu, bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta bersumpah atau yang menyuruh bersumpah, ya Nabi, akannya laki-laki tersebut. Apa kata Nabi? Ihlif billahi alladhi la ilaha illahu, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, zat yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Apa isi sumpahmu? Ma lahu indaka syai', tidak ada baginya orang yang menuduh kamu di sisi kamu itu hak apapun. Tidak ada lahu baginya orang yang menuduhmu, indaka di sisimu, syai'un itu sesuatu. Maksudnya bagi mudda'i, tidak ada bagi mudda'i bersamaku sedikit pun. Itu cara bersumpahnya. Wallahi, boleh dengan redaksi tekstual di sini, billahi alladzi la ilaha illahu, atau wallahu alladzi la ilaha illahu, tallahi alladzi la ilaha illahu, ma lahu, tidak ada bagi dia, indi bersamaku atau di atasku, syai'un hak apapun. Itu cara bersumpah. Kata Imam Abu Dawud, Abu Yahya itu nama asli beliau adalah Ziyad. Dia orang Kufi, orang Kufah, siqatun, menurut ahli hadis dia siqah, perawi yang terpercaya. Ini level berapa siqah?
Yang pertama, bahwa idza kana al-mudda'a alaihi dhimmiyan yahlif. Apabila adalah si mudda'a alaih, orang yang dituduh itu dhimmi, bukan muslim, tapi orang kafir yang tinggal di negara Islam. Yahlif, apakah dia akan bersumpah juga dalam penyelesaian permasalahan kalau bersengketa dengan muslim atau dengan selain muslim, karena mereka hidup di bawah aturan Islam, pengadilannya pengadilan Islam. Apakah hakim akan menyuruh dia bersumpah juga ketika mudda'inya tidak punya saksi? Hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجاهدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف. قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ash'ath, beliau mengatakan, karena baini adalah kasus atau persengketaan antara aku wa baina rajulin, dan di antara satu orang minal Yahudi, dari bangsa Yahudi, ardun itu tanah. Fajahadani, lalu dia mengingkari akan aku. Mungkin sebelumnya Sayyidina Ash'ath meminjamkan tanah atau bekerja sama si Yahudi menggarap tanah, tapi ketika mau diambil tanah itu, si Yahudi mengatakan tidak, ini tanah saya. Faqaddamtuhu ila Nabi, maka aku laporkan akannya Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Rasul, saya bersama Yahudi pergi ke hadapan Nabi minta diadili. Faqala li, berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaka bayyinah, apakah bagimu ada saksi? Qultu, saya bilang tidak ada. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi, ihlif, bersumpahlah kamu. Qultu, saya katakan, ya Rasulullah, idzan yahlif. Ketika itu, ketika kamu suruh dia bersumpah, dia akan bersumpah. Wa yazhabu bimali, dia akan membawa hartaku. Yahudi suruh bersumpah, lebih pada bersumpah mau dia. Kalau cuma bersumpah, pasti dia mau bersumpah, atasnya akan diambil. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli dengan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka akan harga yang sedikit. Jadi orang yang bersumpah bohong demi mendapatkan harta sengketa, maka berarti dia telah menjual janji Allah dan sumpahnya dengan duniawi yang sedikit tersebut. Nah, yang menjadi dasar hukum di sini bukan ayat di atas, tapi yang menjadi dasar hukum adalah perintah Nabi kepada Yahudi tersebut, ihlif, nah, tetap bersumpah. Al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, itu tidak dibedakan antara muslim dengan zimmi. Hadis. Babur rajuli yahlifu 'ala ilmihi, bab tentang seseorang yang bersumpah ia berdasar pengetahuannya tentang perkara yang jauh, yang ghaib, yang tidak terpantau dari dirinya. Nah,
وبه إليه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفربيابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني قردوس عن الأثعاث ابن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضر الموت اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال حضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق حديث. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ash'as bin Qaisin radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Kindah, sukunya suku Kindah, orangnya Kindi, wa rajulan, dan seorang laki-laki dari Hadramaut, sukunya Hadramaut atau daerahnya Hadramaut, orangnya Hadrami, ikhtasama, bersengketa kedua-duanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ardin, tentang kasus tanah minal Yamani, yang ada di Yaman. Faqala Hadrami, berkatalah orang Hadramaut tersebut, ya Rasulullah, inna ardi, sesungguhnya tanah aku, iktasobaniha Abu Hada, telah merampas akan aku, maf'ul bi pertama ni, telah merampas akan aku, ha, akannya tanah, oleh Abu Hada. Abu Hada, bapak orang ini. Wahia fi yadi, dianya tanah ada di tangan dia sekarang. Tapi yang merampas bapaknya dulu. Bapaknya udah meninggal, tapi tanahnya masih di tangan dia, sang anak. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal bayyinah, apakah bagi kamu ada saksi? Kata Nabi kepada Hadrami. Qala, berkatalah sang Hadrami, la, tidak, walakin uhallifu, akan tetapi aku ingin menyuruh dia bersumpah, aku ingin menyumpahkannya. Wallahi ma ya'lamu annaha ardi iktasabaniha abuhu, demi Allah, ma ya'lamu, ada ma ya'lamu, tidaklah mengetahui ia, wallahi, demi Allah, ma ya'lamu, atau sesuatu yang ia ketahui, demi Allah, ma ya'lamu, sesuatu yang ia ketahui, annaha, sesungguhnya tanah, itulah tanahku, yang telah merampas akan aku, akannya tanah, oleh bapaknya dia. Fatahayya al-Kindi, maka bersiap-siaplah suku Kindi tersebut, yakni untuk bersumpah, wasaqal hadis, dan sampai kelanjutan hadisnya. Nah, mana menjadi poin dalam kalimat hadis ini berkaitan dengan judul, yaitu bersumpah menurut sepengetahuan kita, yaitu dalam bahasa wallahi ma ya'lamu annaha ardi iktasabaniha abuhu. Nah, misalnya begini, ketika Apri berhutang sama Zahra, kemudian kita jadi saksi, kita jadi saksi satu orang. Kemudian ketika Apri Zahra menuntut hutang kepada Apri Fadil, Apri katakan sudah bayar, maka dimintalah saksi, saksi hanya satu orang.
dan saksi diminta bersumpah. Bunyi sumpahnya adalah wallahi demi Allah, menurut sepengetahuan aku Apri belum bayar hutang. Nah, itu maknanya bersumpah menurut sepengetahuan. Kenapa? Karena nggak mungkin kita jadi saksi lalu kawal hidup orang 24 jam, kemudian sekian tahun atau sekian bulan, maka kita hanya bersumpah ala ilmi, menurut sepengetahuan aku, karena itu perkara yang gaib. Tapi kalau soal Apri berhutang itu nggak boleh menurut sepengetahuan aku. Menurut sepengetahuan aku Apri berhutang, nggak sah. Karena itu sesuatu yang kita nampak kejadiannya. Tapi kalau soal bayar, kita nggak tahu kapan dia bayar. Maka menurut sepengetahuan aku dia belum bayar. Menurut sepengetahuan aku dia masih bujang. Menurut sepengetahuan aku dia orang baik. Nah, oleh dikatakan wallahi demi Allah dia orang baik. Antum hidup bersama dia 24 jam, tahu isi hatinya? Nggak tahu. Maka sumpahnya adalah wallahi demi Allah, menurut sepengetahuan aku dia orang baik. Hadis. Abi ilaihi qala hadatsana Hanan ibn Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simakin an Alqamah ibn Wa'il ibn Hujr al-Hadrami an abihi qala ja'a rajulun min Hadramata wa rajulun min Kindata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala al-Hadrami ya Rasulullah inna hadha ghalabani ala ardin kanat li abi faqala al-Kindi hiya ardi fi yadi azra'uha laysa lahu fiha haqqun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami alaka bayyinatun qala la qala falaka yaminuhu faqala ya Rasulullah innahu fajirun laysa yubali ma halafa laysa yatawarra'u min syai'in faqala laysa laka minhu illa dhalika. Diriwayatkan daripada Sayyidina Alqamah bin Wa'il bin Hujrin al-Hadrami. Jadi Sayyidina Wa'il bin Hujrin ini ternyata orang Hadrami juga. An abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki dari Hadramaut dan seorang laki-laki dari Kinda, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Hadrami, berkatalah si Hadrami, ya Rasulullah, inna hadza, sesungguhnya orang ini yaitu orang Kindi, walabani, dia telah menguasai aku, dia telah mengalahkan aku di atas tanah, kanat li abi, yang ada ia tanah itu milik bapakku. Faqala al-Kindi, berkatalah orang suku Kindi tersebut, ya ardi fi yadi, dia tanahku di tanganku, azra'uha, aku yang menanaminya, laisa lahu fiha haqqun, tidak ada baginya si fulan, tidak ada baginya si Hadrami padanya tanah itu hak. Maka si Kindi di sini sebagai mudda'a alaih. Kenapa dikatakan mudda'a alaih? Karena Kindi itu yang menguasai tanah, dia yang mengelolanya, dia yang sedang menanamnya. Sementara mudda'i adalah orang yang menuduhkan sebuah hak yang tidak ada pada tangannya. Itu disebut dengan mudda'a alaih. Maka berkatalah Nabi SAW kepada Hadrami, alaka bayyinah, apakah kamu punya saksi? Qala, beliau katakan tidak. Nabi SAW bersabda, falaka yaminu, hak kamu hanya menyumpahkannya si Kindi. Falaka, bagi kamu, maksudnya hak kamu hanya sumpahnya Kindi. Berkatalah Hadrami, ya Rasulullah, innahu fajir, sesungguhnya orang itu orang zalim, orang fajir, orang maksiat, orang curang.
Laisa yubali, dia tidak akan peduli mahalafa, apa saja dia bersumpah. Laisa yubali, dia tidak akan peduli mahalafa, apa saja yang dia bersumpah. Laisa yatawarra'u min syai', dia orangnya tidak pernah menjaga diri dari apapun. Dia tidak pernah yatawarra'u, menjaga diri dari apapun. Dia orangnya hidupnya 3H. Nah, halal, haram, hantam. Itu suruh bersumpah, hilang harta saya. Berkatalah Nabi SAW, laisa laka minhu ila dzalik. Ini keputusan hukum. Tidak ada bagi kamu darinya sikindi kecuali hanya demikian sumpah. Tidak ada lagi bahasa lain. Kalau sudah bersumpah sudah kalah di dunia. Nanti kalau memang kita benar, akan ada pengadilan di akhirat. Hanya sampai batas di situ Islam mampu menjaga hak seseorang menurut hukum yang ada. Karena kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Nah, Allah yang tahu yang sesungguhnya. Nahnu nahkumu bizawahiri wallahu yatawallu sawahir. Nah, babun kaifa yahliqul dhimmi. Tadi pembahasan satu bab sebelum ini atau dua bab sebelum ini bercerita apakah orang zimmi kalau bersengketa, kalau dia mudda'a alaih, apakah disuruh bersumpah juga? Jawabannya disuruh bersumpah. Di bab sini bagaimana si zimmi itu kalau nanti bersumpah? Nah, hadis. Rabi ilahi qala hadatsana Muhammad ibnu Yahya ibn Faris qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri qala hadatsana wa rajulun min Muzainah wa nahnu inda Sa'id ibn al-Musayyib an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yani lil yahudi anshudukum billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa ma tajiduna fi at-taurati ala man zana wa saqal haditha fi qissati ar-rajmi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni kepada seorang Yahudi, ansudukum billah alladhi anzalat taurata ala Musa. Ini bahasa sumpahnya. Aku minta kepadamu dengan nama Allah, Zat yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, poin hadis untuk judul sampai di sini. Maka dia akan bersumpah billahilladzi anzalat Taurata ala Musa. Kalau dia Nasrani, billahilladzi anzalal Injila ala Isa. Ruhillah wa kalimatuhu alqaha ala Maryam. Ma tajiduna fit Taurati ala manzana. Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat terhadap orang yang berbuat zina? Pasal hadis, beliau lanjutkan hadisnya sebagaimana dalam kisah Rajam. Nah, dalam kisah Rajam, ketika Yahudi terlibat zina, salah seorang pemukanya, asrafinnya, maka hukum rajam itu ada dalam kitab Taurat. Tapi untuk lari dari hukum, mereka datang jumpa Rasulullah. Semoga harapannya ada hukuman ringan, denda begitu di dalam syariat Islam. Ternyata ketika datang pada Rasulullah minta diputuskan oleh Nabi, Nabi kasih hukum rajam juga. Lalu kata Yahudi itu, kalau gitu kami hukum kami sajalah. Nah, kata Nabi dalam kitab kalian juga rajam. Maka pada saat itu diminta oleh Rasulullah penegasan, ansadukum billahi alladzi anzalat Taurata ala Musa.
apa emangnya yang kamu temukan hukum terhadap orang penzina dan kitab Taurat? Akhirnya dibacalah kitab Taurat oleh salah seorang ulamanya. Kemudian ketika lewat ayat rajam ditutup dengan tangannya, kemudian dilangkahi. Nah, satu ayat rajam pindah ke bawah. Nabi katakan, baca yang di bawah tangan kamu. Nah, baca yang ada di bawah tangan kamu. Lalu dalam kesempatan yang lain Nabi katakan kepada sahabat, sesungguhnya binasa umat-umat yang terdahulu di antara kalian karena dia tidak menerapkan hukum kepada petingginya dan dia hanya menerapkan hukum kepada rakyatnya. Hadis. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى أبو الأصباغي قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه. Diriwayatkan daripada Imam Zuhri dengan ini hadis dan dengan sanadnya. Qala, berkata ya Imam Zuhri, haddatsani rajulun min Muzainah, mimman, dari orang-orang yang ada ia orang yattabi'ul ilma, yang mencari ilmu, wa ya'ihi, dan menghafalnya. Jadi kata Imam Zuhri, saya dapat hadis ini dari seorang dari suku Muzainah. Orang itu termasuk pemburu ilmu. Yattabi'ul ilma, dia pemburu ilmu, pencari ilmu dan penghafal ilmu. Dia melakukan hadis pada Imam Sa'id bin Musayyib. Kemudian hadis dilanjutkan semana dengan hadis di atas. Nah, ini salah satu sanadnya yaitu majhul. Kalau riwayat Imam Zuhri sanadnya majhul. Nah, itu hadis yang tadi. Sehingga status hadisnya berubah menjadi dhaif. Nah, status hadisnya dhaif gara-gara Imam Zuhri tidak menyebutkan nama dari Muzainah itu. Walaupun kriteria orangnya bagus. Dia adalah pemburu ilmu dan penghafal ilmu. Tapi enggak tahu siapa nama orangnya, maka hadis berubah menjadi dhaif. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سيدنا إكرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأطاعكم البحر وظلم عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك وساق الحديث. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ikrimah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Nya di situ maksudnya ibni Suriya. Suriya dengan dhamma sad, sukun waw, kasar ra dan mamdud. Suriyai. Ada yang bilang mamdud, ada yang bilang maksur. Suriya. Asal kisah, asal usul kejadian, sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sedang duduk di masjid. Mereka katakan, ya Abu Qasim, apa pendapatmu tentang laki-laki dan wanita yang berzina? Lalu Nabi katakan, ituni, datangkan oleh kalian kepadaku orang yang paling alim di antara kalian. Maka mereka datangkan Ibnu Suriya. Nah, jadi Ibnu Suriya itu salah satu orang yang paling alim dengan Taurat di dalam agama Yahudi pada saat itu. Ketika datang Ibnu Suriya,
Lalu Nabi berkata kepadanya, "Udzakkirukum billahi alladzi najjakum min ali Fir'aun." Aku ingatkan kalian semua wahai Yahudi dengan Allah yang telah menyelamatkan kalian daripada tentara Fir'aun. Wa aqta'akumul bahra, dan Allah yang telah membelah bagi kalian akan lautan. Wa dhallala 'alaikumul ghamama, dan Allah yang telah menaungkan di atas kalian akan awan, menaungi atau menaungkan. Wa anzala 'alaikumul manna wassalwa, Allah yang telah menurunkan kepada kalian hidangan dari langit, manna dan salwa. Wa anzala 'alaikumut taurata 'ala Musa, Allah yang telah menurunkan kepada kalian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Atajiduna fi kitabikumur rajam, adakah kalian menemukan di dalam kitab kalian soal rajam terhadap penzina yang sudah kawin? Qala, berkatalah Ibnu Surya, dzakartani bi'azimin, engkau telah mengingatkan aku dengan perkara-perkara besar. Wala yasa'uni an aghdibaka, tidak ada peluang bagiku bahwa aku bohong kepadamu. Tidak ada peluang kepadaku bahwa aku bohong kepadamu. Wasafal hadis. Nah, ini cara bersumpah kepada zimmi. Sebutkan dengan nama Allahnya, tapi nisbahkan, isnadkan, sandarkan kepada kejadian-kejadian besar di dalam agama mereka. Nah, sehingga dia menganggap atau menyebut nama Allah pada saat itu dengan wibawa yang cukup. Nama Allah dengan pengaruh yang besar. Kenapa? Karena disebutkan sejarah-sejarah yang ada di dalam agama mereka, sehingga mereka takut untuk berbohong. Nah, itu konsep yang diberikan di sini, contohnya kepada Yahudi, Nasrani, tentu dengan konsep yang lain lagi. Dan anzala alaikum manna wassalwa, kata Nasrani, mana pula kami dapat menahan salwa. Kalau Nasrani, anzala alaikum Allah, wallahi alladhi anzala alaikum ma'idatan minas sama. Babur rajuli yahlifu ala haqqihi, bab seseorang yang bersumpah di atas haknya. Hadis. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة وموسى ابن المروان الرقي قال حدثنا بقية ابن الوالد عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدن عن سيف عن عوف ابن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقدي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. Diriwayatkan daripada Auf ibni Malik, diriwayatkan daripada Sayyidina Auf ibni Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Auf ibni Malik haddatsahum, telah menyampaikan riwayat hadis kepada mereka. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, itu telah memutuskan, ya Nabi telah mengadili, ya Nabi, antara dua orang. Faqala al-maqdiyu alaih, maka berkatalah orang yang telah diponis di atasnya. Maqdiyu alaih, orang yang telah diputuskan hukum di atasnya. Kalimat alaihi itu menunjukkan kepada kerugian. Jadi hukum keputusan telah merugikannya, bukan karena kecurangan daripada keputusan,
tapi karena kelengkapan daripada syarat pengadilan. Faqala al-maqdi alaihi, berkatalah orang yang telah diputuskan hukum merugikannya, lamma adbara, tatkala dia berpaling, tatkala dia berbalik, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, habislah daya upaya saya, sudah saya usahakan tapi kalah juga. Dia dengan pengacaranya, akhirnya dia menang karena argumennya kuat. Saya nggak pandai bicara, nggak ada bukti, apa boleh buat. Apalagi hari ini bisa dipalsukan sertifikat tanah, ada pula sertifikat ganda, sertifikat kedua-duanya ada. Nah, masa satu tanah sertifikatnya dua? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dia kalah. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yalumu alal ajzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencela di atas lemah. Nah, sesungguhnya Allah mencela di atas lemah. Maksud lemah di sini ada taksir, ceroboh, tahawun fil umur, menganggap enteng dalam urusan. Allah tidak suka dengan perkara yang sikapnya lemah begitu. Datang ke pengadilan nggak ada persiapan, bukti nggak cukup, data nggak ada. Kamu orang mana? Di sini. Mana KTP? Dari mana KTP saya ada, tapi nggak tahu di mana. Itu namanya ajaz. Nah, walakin alaika bil kais, akan tetapi kewajiban di atasmu dengan cerdas. Nah, kalau diartikan kais dengan cerdas, maka maknanya di sini adalah ihtiyat, berhati-hati, wal hazmi fil asbab, tekun di dalam mengumpulkan sabab-sabab, bukti-bukti. Nanti dia mau tanya apa? Akte jual beli ada, sertifikat ada, nota pembayaran ada, surat notaris ada, IMB ada, apalagi kakak punya, KTP punya, surat beranak punya, akte lahir punya, lengkap semuanya, baru datang ke pengadilan. Itu mana kais. Jadi siapkan segala-galanya untuk menuntut hak. Dan Allah tidak suka dengan orang yang lemah, menganggap enteng segalanya, tidak ada perhatian terhadap apa yang sedang dihadapi. Ya sudahlah, kalau menang-menang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ngomong pun nggak jelas di pengadilan, ya kalah dia. Nah, setelah kamu mempersiapkan segala-galanya, kalah juga. Fa idza ghalabaka amrun, apabila telah mengalahkan akan kamu oleh urusan, maka katakanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil kalau sudah persiapan matang. Nah, argumen kita cukup, data cukup, fakta cukup, cuma nggak ada uang untuk bayar. Nah, hanya kalah, itu sudah itu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tapi kalau data semberawut, tanah nggak tahu dia tanah yang mana, oke, itu tanah kamu, kapan kamu beli? Lupa juga siapa kapan beli, kira 2 tahun yang lalu lah, untuk gempa bumi. Oke, perbatasan di barat tanah siapa? Itu ada bapak-bapak yang sering ke sawah itu. Kata Pak Hakim, siapa bapaknya? Nggak tahu saya. Dia sering ke sawah saya. Itu data apa itu? Nah, data nggak jelas. Itu namanya ajaz. Dia kan sertifikat. Barat saya berbatasan yang Bapak Anu bin Anu, utara berbatasan Ibu Anu bin Anu, selatan berbatasan dengan sungai, kemudian timur berbatasan dengan Gunung Ranjani. Jelas. Babun fil habsi fid daini wa ghairihi. Bab tentang
Habsi mempenjarakan dalam kasus hutang dan yang lainnya. Bolehkah mempenjarakan seseorang ketika dia tidak mau bayar hutang, kan tidak mampu, tidak mau bayar hutang? Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبري بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن شريد عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الواجد يحل إرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل إرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin Sharid dari bapa beliau Sayyidina Sharid radhiyallahu an, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, layyul wajid, layyu menunda-nunda pembayaran hutang, al wajidi oleh orang yang punya kesanggupan dan kemampuan, yuhillu itu menghalalkan ia menunda-nunda bayar hutang, irdahu akan harga dirinya orang tersebut, wa uqubatahu dan menghukumnya orang tersebut. Hadis itu ditafsirkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak, makna yuhillu irdahu, menghalalkan ia penundaan bayar hutang akan harga dirinya, maksudnya yughalladu alahu, boleh ditindak kasar baginya. Nah, boleh diucapkan kata-kata kasar kepadanya, itu namanya layyul wajid. Nah, kalau sekarang layyul pesawat. Nah, deadline ditunda-tunda. Kemudian yughalladu alaihi, halal kalau memang faktornya faktor ketidakdisiplinan, faktor kesengajaan. Wa uqubatahu, dan boleh dihukum juga. Apa maksudnya? Yuhbasulahu, boleh dipenjarakan. Jadi judul dia tadi habsi fiddain itu berdasarkan penafsiran Imam Abdullah ibn Mubarak tentang hadis yuhillu irda wa uqubata. Naam. وبه قال حدثنا معاذ بن عسد قال حدثنا الدروء بن سميل قال اخبرنا هرماس بن حبيب رجل من اهل المدينه عن ابي عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك. Diriwayatkan daripada ahli badiyah, seorang dari warga pelosok kampung, dari bapak beliau, dari kakek beliau radhiyallahu an. Hadisnya jadi dhaif karena tidak jelas siapa rajulun min ahli badiyah. Qala, berkatalah ahli badiyah tersebut, berkatalah kakek daripada ahli badiyah tersebut, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bigharimin li, dengan orang yang berhutang kepadaku. Bigharimin, dengan orang yang berhutang kepadaku. Faqala li, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ilzamhu, buntuti oleh muakannya, ikuti oleh muakannya sampai dia mau bayar hutangmu. Summa qala li, kemudian beliau berkata kepadaku, wahai akha Bani Tamim, wahai saudara Bani Tamim, apa yang kamu inginkan? Antaf'ala bi asiri, bahwa kamu berbuat dengan tawananmu. Nah, dengan tawananmu berarti rajulun atau paman, kakek daripada perawi tersebut itu berhasil membuntuti orang berhutang kepadanya, kemudian berhasil dia tangkap, dibawa ke hadapan Nabi,
Sehingga Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan bahwa kamu lakukan dengan tawanan kamu ini? Nah, maknanya karena dia menunda-nunda bayar hutang padahal mampu, Nabi memerintahkan kepada dia untuk membuntutinya. Setelah berhasil ditangkap, Nabi bertanya kepadanya, mau diapain ini? Mau dibebasi atau mau kita penjarakan? Nah, hadis. وبه لقرسنا إبراهيم ابن موسى الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهزي بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bahzi ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, sepertinya ini rajulun min ahlil badiyah, itu namanya Bahzi bin Hakim, dari bapak, dari kakek. Sesungguhnya Nabi SAW habasa, telah mempenjarakan ya Nabi, atau menahan ya Nabi akan seseorang fi tuhmati. Fi tuhmati ay fi adai syahada bi an kadzaba fiha. Nah, fi tuhmatin, dalam sesuatu yang dicurigai, tuhmah. Maksud yang dicurigai, kata Imam Aunul Ma'bud, dalam menunaikan kesaksian, diperkirakan dia berbohong dalam memberikan kesaksiannya. Hadis. وبه لقرسنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة قال حدثني إسماعيل عن بهزي بن حكيم عن أبيه عن جده قال ابن قدامة إن أخاه أو أما وقال مؤمل إنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جراني بما أخذوا فعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه لم يذكر معمل وهو يخطب. Diriwayatkan daripada Bahzi bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata Ibnu Qudamah, inna akhahu, sesungguhnya saudaranya Ibnu Qudamah, atau ammahu, atau pamannya, salah, sesungguhnya saudaranya, kakek daripada Bahzi atau pamannya, berkata Mu'ammal, innahu qoma, sesungguhnya dia berdiri kepada Nabi SAW, wa huwa yakhtub, padahal dia Nabi sedang menyampaikan khutbah. Itu sering berlaku dengan ahli badiyah. Itu ciri-cirinya. Nah, dia tidak akan menyampaikan unek-unek yang ada di kepalanya setelah Nabi khutbah, tidak. Nah, di mana teringat, di situ disampaikan. Nabi sedang khutbah, ya Nabi sedang khutbah. Dia datang ke depan, maju, dekati mimbar, ngomong di situ. Apa kata beliau? Jirani bima ukhidhu, jirani bima ukhidhu, tetanggaku dengan sesuatu yang mereka telah ambil. Jirani jamak jar, dia maf'ul muqaddam kepada kalimat ukhidhu. Ukhidhu bina fa'il, akhazu badu, bina fa'il akhazu, jirani jar, jamak kalimat jarun, maf'ul muqaddam, akhazu jirani, mereka telah mengambil akan tetangga-tetanggaku. Wa arada anhu marratain, lalu berpaling ya Nabi darinya
kakek Bahzi bin Hakim maroten sebanyak 2 kali. Nabi enggak tanggapi ucapan itu. Summa zakara syai'an, kemudian dia sebut sesuatu. Apalah dia sebut? Nah, dia sebut sesuatu perihal Nabi. Dia ngomong sesuatu, mengomentari Nabi yang tidak mau menanggapi pertanyaannya. Jadi kata Imam Aunul Ma'bud, sengaja pengarang tidak menyebutkan apa yang diucapkan oleh orang itu kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak menanggapi pertanyaannya, ta'addub, untuk menjaga adab dengan Nabi. Apakah dicarut atau dikasarin baginda Rasul, apakah dibilang pakak atau bagaimana. Pokoknya ada ucapan yang disebutkan oleh orang itu di hadapan Nabi yang sengaja tidak ditulis oleh pengarang untuk menjaga adab dengan Rasulullah. Maka disebut summa zakara syai'an. Kemudian dia ngomong sesuatu, kata kasar lah, yang ditujukan kepada Rasulullah, karena Rasulullah mengabaikan dia 2 kali. Karena dia ada ngomong begitu, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallu lahu anjirani. Khallu maknanya biarkan oleh kalian baginya dari tetangganya. Biarkan oleh kalian bagi orang tersebut dari tetangganya. Lam yazkur Muhammad wa huwa yakhutub. Cuma redaksi menurut sanad hadis kepada Muhammad itu tidak ada pernyataan Nabi sedang khutbah. Itu beda riwayat Muhammad dengan riwayat selain Muhammad. Berarti riwayat Ibnu Qudamah nggak ada kalimat wa huwa yakhutub. Riwayat Ibnu Qudamah ada redaksi wa huwa yakhutub, tapi kalau redaksi Muhammad tidak ada kalimat wa huwa yakhutub. Babun fil wakalah, bab tentang wakil mewakilkan. وبه حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وحبيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج. Ini aradtu dal ketemu ta, dalnya tidak lagi ada qalqalah tapi langsung ke ta. Inni aradtul khuruja ila Khaybar faqala idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan fa in bitagha minka ayatun fadha yadaka ala tarkuwatihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala annahu sami'ahu, sesungguhnya Wahab bin Kaisan telah mendengarkan ia akannya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yuhaditsu meraihkan sebuah hadis. Qala, berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aradtul khuruja ila Khaybar, aku pengen ikut keluar berperang ke Khaybar. Fa'ataitu Rasulullah, lalu aku mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fassalamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepada beliau. Singkat cerita, wa qultu lahu, dan aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aradtul khuruja ila Khaybar, sesungguhnya aku pengen ikut keluar berperang ke Khaybar. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita wakili,
dilaporkan kepada Nabi. Salah satu tujuannya adalah karena keperluan dan perlengkapan Sayyidina Jabir tidak cukup. Mudah-mudahan ada bantuan dari baginda Rasul. Nah, ketika itu Nabi katakan, apabila kamu mendatangi nanti petugas aku, wakil aku, fakhuz minhu, ambillah olehmu dari dia 15 wasaq. Nah, untuk bekal tinggal atau bekal dibawa. Fa ini bertawa minka ayatan, maka jika dia meminta darimu akan tanda, jika dia meminta darimu akan tanda, maksudnya betulkah Rasulullah yang nyuruh kamu minta sama saya? Apa tandanya? Bahwa itu adalah saya nyuruh. Tandanya adalah, atau kata sandinya, do' yadaka ala tarkuwati, letakkanlah tanganmu di atas tarkuwati, tulang yang ada di antara suro, yaitu lubang leher, dan atik, pundak. Nah, tulang ini. Nah, kalau enggak punya daging, asbab rokok, tulang asbab rokok. Jadi ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada petugas Nabi SAW, Rasulullah suruh saya minta kamu sama kamu 15 wasaq. Nah, betul kamu pesuruh Nabi? Betul Nabi ngomong itu? Coba apa kata sandinya? Ambil tangan kamu, taruh di sini dia. Oh iya, ini betul Nabi yang nyuruh. Nah, jadi ada pengembangan pemahaman, ada kata-kata sandi, apalagi di antara para apa itu intel. Monyet di seberang, monyet. Nah, itu apa maksud monyet di seberang? Semangka di sini. Nah, halo 03, semangka di sini. Itu kata sandi apa? Semangka. PKI. Nah, berarti menunjukkan ada PKI. Karena hijau di luar, merah di dalam. Di sini ada bawang di sini. Hah? Sarapan pagi. Nah, tergantung atas sandi masing-masing. Nah, Nabi sandinya itu meletakkan tangan di asbab rokok. Bagi yang dah penuh sininya, nanti dia gemuk itu. Kalau masih berlubang, masih dalam perjuangan. Babun minal qada'i, bab dari mutusin hukum. Naam. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تداركتم في طريق فاجعله سبعة أذرع. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tadaraktum fi tariqin faj'aluhu sab'ata adru'in." Apabila kalian bertengkar tentang jalan, tentang lebar jalan, maka jadikanlah oleh kalian akannya jalan 7 hasta. Jadikanlah oleh kalian akannya jalan menjadi 7 hasta. Misalnya, ada tanah di sebelah kanan, ada tanah di sebelah kiri, kemudian di tengah-tengahnya jalan, kemudian semuanya menggeser pagarnya ke arah jalan. Terjadi sengketa. Mata saya di sini, mata saya di sini, sehingga jalan menjadi sempit.
Maka Nabi sabdakan, kalau bertengkar soal jalan, jalan itu buat 7 hasta lebarnya, 3,5 meter. Nah, ini namanya nubuat, ini namanya mukjizat. Padahal di zaman Nabi tidak perlu jalan 3,5 meter. Onta 1,5 meter cukup. Bergandengan 2, 1 meter. 1 jalur, 2 jalur, 2 meter. Jadi 2 meter cukup jalan di zaman Nabi. Itu sudah 4 onta itu, dan 4 kuda. Satu jalur 2 kuda, jalur balik 2 kuda. Tapi dengan mukjizat, karena Allah katakan Allah ciptakan kendaraan yang kamu tidak tahu, dan Allah tahu, dan Rasulullah tahu akan ada kendaraan akhir zaman yang lebar, sehingga dikatakan 3,5 meter. Lebar mobil berapa? Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Selisih 2 mobil. Cukup 3,5 meter untuk berselisih 2 mobil, walaupun tidak lancar ya. Nah, tapi bisa. Itu minimal batas yang dibuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang lebar jalan. Berarti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut memberikan arahan bagaimana dengan lebar jalan. Artinya agama juga memperhitungkan bagaimana jalan yang pas, jalan yang cukup untuk kendaraan. Nah, di tempat kita, Masya Allah, jalan dibuat itu tidak sesuai dengan keperluan, sehingga kedai menyerang kiri kanan, bangunan diperlebar kiri kanan. Sudahlah, bangunannya pinggir jalan, tambah lagi terasnya ke pinggir jalan, pasu gerobak jualannya di tepi jalan. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Nah, setelah itu baru ada perkembangan kendaraan, baru minta pembebasan jalan, hanya ganti rugi kedai yang ada di sepanjang jalan, banyak dana yang keluar. Pasalnya pemerintah dari awal buat jalan 10 meter kiri kanan, lebaran jalan dilebarin 1 meter, 10 tahun lagi jalan lebarnya 1 meter. Nah, hadis. وبه حدثنا مسدد وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن الاعرج عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم اخاه ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لي أراكم قد أردتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'zana ahadukum, apabila minta izin oleh salah seorang kalian, akhahu, kepada saudaranya, ayyagriza, bahwa dia menancapkan, fasabatan, akan kayu, fi jidarihi, pada dindingnya saudara. Kalau sekarang paku, bahwa menancapkan ia seseorang akan kayu pada dindingnya saudara, fala yamna'uhu, maka tidak melarang ia saudara akannya seseorang yang minta izin tersebut. Panakasu, akhirnya mereka menundukkan kepala. Nah, fanakasu, akhirnya mereka menundukkan kepala,
sahabat tidak terima dengan hal itu. Mali arakum ka'arattum. Apa alasannya bagi aku? Kenapa aku lihat kalian sungguh kalian berpaling? Laqul qiyannaha baina aktafikum. Sungguh benar-benar aku akan menyampaikan ini perkataan. Aku akan sampaikan akannya perkataan baina aktafikum, di antara pundak-pundak kalian. Nah, jadi di sini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membaca situasi dan keadaan. Membaca situasi dan keadaan. Nah, ketika antum menyampaikan sebuah materi, misalnya ketika materi dipaparkan, ada di antara jamaah yang nggak senang dulu. Kita katakan zikir bersama itu ada dalilnya. Ada yang nggak senang. Nah, telah menyinggung masalah-masalah Wahabi, ada nggak senang. Maka ambil sikap yang jelas. Nah, ada pertanyaan? Ada nggak senang? Boleh tanya. Nah, lihat di sini. Apa kata Rasulullah? Nanti kalau ada saudara kalian minta izin dia menancapkan paku di dinding rumah kalian. Misalnya rumahnya itu, ini cara buat rumah yang hemat ya. Nah, cara buat rumah yang hemat. Kalau ada orang jual tanah yang sudah dikapling, beli yang kaplingnya di tengah-tengah. Yang di tengah. Nah, jangan usah bangun-bangun, biarin aja dulu. Biarin orang kanan bangun dulu. Selesai bangunannya, alhamdulillah, selesai satu dinding rumah saya. Nah, kemudian yang kanan bangun lagi, selesai. Ada dua dinding kita selesai. Tinggal baca hadis ini. Saya minta izin ya, menancapkan paku di dinding kalian. Kita pakulah dindingnya itu, lurus ke atas. Baru kita susun bata. Nah, kita susun bata di belakang, kita susun bata di depan. Punya dua modal saja, yaitu dua dinding, muka belakang, kiri kanan sudah numpang sama saudara. Hukumnya boleh minta izin. Kalau dia nggak ngizinin, Nabi bilang jangan nggak ngizinin, mesti diizinin. Kemudian kita mau menancapkan paku di dinding, minta izin lagi. Saya mau gantungkan jam ya, gantungkan gambar wisuda, gambar ini, foto keluarga, walaupun itu haram hukumnya. Dia minta izin juga. Pakulah di rumah kawannya itu. Sini kena paku, situ pakai batu, gantungan periuk, macam-macam. Ketika orang bongkar rumahnya, kenapa sih? Kalau rumah antum nggak ada dinding kiri kanan. Tapi kita hak seperti itu diizinkan oleh Nabi. Dan Nabi melarang kalau ada yang tidak mau ngasih izin itu. Tapi sahabat kayaknya nggak setuju, nundukkan kepala. Nah, Nabi baca situasi itu. Kenapa kalian tidak suka dengan apa yang saya sampaikan? Sungguh benar-benar akan saya sampaikan di pundak-pundak kalian. Penceramah, pemberi tausiah, khatib, siapa saja itu peka terhadap audiens yang dihadapi. Nampaknya nggak setuju ya, nampaknya nggak senang. Kita sindir, ya besok ini saya sampaikan semata-mata tanggung jawab saya kepada Allah. Nah, kalau besok ditanya di akhirat kelak, saya tidak punya tanggung jawab lagi. Yang jelas sudah sampai, terima nggak terima itu tergantung alasan masing-masing. Itu yang rendahnya, itu level rendahnya. Nah, level tingginya tidak debat. Boleh. Kalau ada pertanyaan
masalah yang kita bahas tadi boleh disampaikan, atau masalah lain, atau ada nggak senang boleh juga menyampaikan argumennya. Begitu. Kalau lihat sikap tidak senang, kita khutbah juga gini untuk telinga. Hajar itu. Naikkan emosi dia. Kita khutbah dia pada ada tidur, kadang dia tidur. Dengar sebetulnya, kencang lagi mic-nya. Maulid Nabi bukan bid'ah. Orang bilang bid'ah nggak punya otak gitu. Baru tahu dia. Yang ini gak ada ngomong dengar. Bangun dulu. Mana dasar hukumnya? Sunan Abi Daud hadis nomor 3631. Nabi tidak mau lihat sahabat yang membangkang, yang tidak terima dengan keputusan yang diputuskan. Itu hanya sahabat menundukkan kepala saja. Hadis. Wa bihi hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an Yahya an Muhammad bin Yahya bin Habban an Lu'lu'a an Abi Sirma qala ghairu Qutaibah fi hadzal hadis an Abi Sirma sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dara adarallahu bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sirmah radhiyallahu an, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man darra, siapa saja yang merugikan orang lain, adarrahullahu bih, niscaya akan merugikan oleh Allah dengan orang tersebut. Wa man syaqqa, siapa saja yang menyulitkan kaum muslimin, syaqallahu alaihi, niscaya akan menyulitkan oleh Allah di atasnya. Intu dan tudin, intudin tudan. Hadis. وبه حدثنا سليمان بن داود العتاقي قال حدثنا حماد قال حدثنا واسل مولى ابي عيينة قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمورة بن جندب انه كانت له غدود من نخل في حائط رجل من الانصار قال ومع رجل اهله قال فكس سمورة يدخل الى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناكله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناكله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنصاري اذهب فقلق نخلة. Diriwayatkan dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu annahu kanat lahu adudun, sesungguhnya ada baginya Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an itu adudun. Adudun bil ain muhmala a patah dot muhjama doma adu. Qala Khattabi adudu kaza iriyati Abi Daud innama huwa adid yuridu nakhlan lam tusbab walam tatub. Yuridu maksudnya adalah korma, lam tusbab walam tatub. Qala Asmu'i idza sara lin nakhli jaza'un yatanawalu 'alil mutanawil fatilkan nakhlatul adhidah. Jadi maksudnya adalah korma yang sudah keluar mayangnya,
sesungguhnya ada baginya Sayyidina Samurah bin Jundub adudun korma yang sudah keluar mayangnya dari korma, bihaiti rajulin, pada kebun seseorang dari Ansar. Qala wa ma'ar rajuli ahlu, bersama seseorang tersebut ada keluarganya. Qala, berkata dia perawi, fakana Samurah yadkhulu ila nakhlihi, maka adalah Sayyidina Samurah bin Jundub itu masuk ia Sayyidina Samurah ke korma miliknya, fayata'azza bihi, lalu terganggu ia laki-laki dengan kedatangannya Sayyidina Samurah, wa yasukku alaihi, dan menyulitkan, yasukku alaihi, atau merasa sulit ia laki-laki dengannya kedatangan Sayyidina Samurah bin Jundub. Fatalaba ilaihi ayyabi'ahu, domir marfu kembali kepada rajul, maka meminta ia laki-laki kepadanya Sayyidina Samurah bin Jundub ayyabi'ahu, bahwa menjual ia Sayyidina Samurah akannya korma. Fa'aba, maka enggan ia Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Fatalaba ilaihi ayyunakilahu, lalu menuntut ia laki-laki kepadanya Sayyidina Samurah bin Jundub ayyunakilahu, bahwa mengganti ia laki-laki akannya Sayyidina Samurah bin Jundub. Fa'aba, Sayyidina Samurah juga tidak mau. Fa'atan Nabiya, datang ia laki-laki tersebut. Fa'ata, siapa yang datang? Datang ia Sayyidina Samurah bin Jundub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakara zalika lahu, lalu menyebutkan laki-laki datang ia laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyebutkan ia laki-laki akan demikian kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta kepadanya Sayyidina Samurah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a, menjual ia Sayyidina Samurah akannya korma. Fa'aba, enggan ia Sayyidina Samurah. Meminta ia Nabi kepada Sayyidina Samurah ayyunakila, bahwa mengganti ia laki-laki akannya korma, enggan pula ia Sayyidina Samurah. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahibhula, berikanlah olehmu akannya korma kepada orang tersebut, walaka kada wa kada, kamu akan dapatkan ini dan ini. Amran raghabahu fihi, satu perkara yang memotivasi ia Nabi akannya Sayyidina Samurah pada perkara tersebut. Fa'aba, enggan ia Sayyidina Samurah. Berkatalah Nabi, anta mudar, kamu ni orang yang merugikan orang, menyusahkan orang. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Ansar, izhab fakhla na'lah, pergilah kamu cabut pohon kurma dia itu. Nah, bagaimana ceritanya? Sahabat ini punya pohon kurma di kebun orang. Tentu ketika kurmanya berbuah, dia datang ke kebun tersebut. Nah, orang pemilik kebun, dia tinggal dengan istrinya di situ. Dia merasa terganggu dengan kedatangan pemilik kebun. Maka dikatakan, juanglah kurma kamu ke saya. Dia nggak mau. Saya ganti yang kurma di luar. Dia nggak mau.
Mana lagi semuanya serba gak mau. Sementara dia terganggu. Apal kepada Nabi, Nabi ketawakan hal yang sama. Bahkan Nabi berikan motivasi, dia enggak mau. Kata Nabi, kamu mundur. Kamu tidak mau diajak kompromi. Kamu maunya merugikan orang saja. Nah, kata Nabi, cabut saja kurmanya. Nah, taruh depan rumah dia. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakal bi'izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.